Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyegelan spa dan panti pijat di Tangerang Selatan, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Angga Surya Saputra. Pak Angga, selamat sore. Selamat sore Mbak Fiani. Iya, Pak Angga, terkait dengan penyegelan ini, bisa Anda ceritakan saat ini berapa total orang yang diamankan dan apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak Angga? Baik Mbak, jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa penggerebekan yang kita lakukan tadi malam bukanlah penggerebekan yang pertama kali dilakukan. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan penggerebekan terhadap tempat spa atau tempat hiburan lainnya, dalam hal ini karaoke, bar dan lain sebagainya, buka pada masa pandemi. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, kita juga melakukan penggerebekan terhadap 2 tempat hiburan, yaitu Famous dan S Club, dan kita mengamankan dari 2 tempat tersebut kurang lebih sekitar 20 orang, dan terhadap mereka kita serahkan kepada Pol PP. Dan kemudian upaya tersebut kita lanjutkan tadi malam, karena kami mendapatkan informasi dan kami melihat bahwa masih ada beberapa tempat spa ataupun tempat hiburan yang buka, sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata kami menemukan 2 spa yang masih buka dalam masa pandemi. Dalam hal ini yang pertama yang kemarin kita lakukan penggerebekan adalah Delta Light Wet Massage, itu di Ruko Golden di RGB Boulevard di daerah Serpong. Kemudian yang kedua terhadap Finstri di Gading Serpong di Kelapa II. Terhadap penggerebekan di Delta, kami mengamankan 40 orang ketika melakukan penggerebekan. Jadi terdiri dari 24 terapis, kemudian 8 pengunjung dan 8 karyawan. Jadi ketika kita masuk untuk melakukan penggerebekan, 8 pengunjung dan 8 terapis tersebut sedang berada di dalam ruangan. Demikian, Pak. Kemudian sebelum kami jelaskan lebih lanjut, kami ingin sampaikan kembali bahwa tadi sudah kami sampaikan di depan bahwa ini sebetulnya bukan yang pertama kali, tapi memang kita lakukan secara berkelanjutan. Seperti itu, Mbak. Jika bukan yang pertama penggerebekan, penyegelan dilakukan, apa yang menjadi modus, apa alasan yang disampaikan oleh tempat panti pijat atau spa ini untuk tetap beroperasi meskipun pada saat ini kita tahu ada pandemi, ada larangan tertentu yang harus dijaga, salah satunya ada protokol kesehatan, Pak Angga? Jadi dari beberapa yang kami amankan, memang beberapa bisa dibilang pengusaha tempat-tempat tersebut mengatakan bahwa hal ini terkait dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi termasuk daripada para terapis dan karyawan yang bekerja, bahwa mereka menyampaikan bahwa ini adalah bahwa kami adalah termasuk dalam pihak-pihak yang terdampak oleh COVID-19, sehingga mereka memang dengan alasan ekonomi memang membutuhkan uang. Tapi walaupun demikian, terlepas dari hal yang disampaikan, kita tetap mengacu pada peraturan yang ada. Karena berdasarkan peraturan wali kota, untuk tempat-tempat hiburan dan spa belum diizinkan untuk beroperasi. Dan untuk alasan itu juga kenapa kemudian beberapa tempat hiburan kami serahkan kepada Satpol PP. Karena memang penegakan peraturan wali kota dan peraturan daerah itu adanya di Satpol PP, bukan kewenangan kepolisian. Namun demikian, terhadap yang kita lakukan tadi malam, terhadap Finstri Bar and Lounge Spa, itu kita telah melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Mengapa kita lakukan penyidikan? Karena ketika dilakukan penggerebekan tadi malam sekitar pukul 21.00, kami mengamankan sekitar 12 orang, terdiri dari 4 pengunjung, kemudian 4 terapis, dan 4 karyawan. Ketika kita melakukan penggeledahan lebih lanjut, kita menemukan barang bukti, salah satu barang bukti yang kita temukan adalah alat kontrasepsi bekas pakai. Berawal dari temuan ini, kemudian kita melakukan penyelidikan lebih lanjut, kita klarifikasi para pihak-pihak yang kami amankan, ternyata di situ ada dugaan bahwa terdapat prostitusi di dalam spa tersebut. Seperti itu, Mbak. Kemudian kami sudah menetapkan 4 orang tersangka. Mengenai ancaman hukuman agar juga menjadi efek jera dan sekaligus sosialisasi lebih jauh pada masyarakat, apa ancaman hukuman jika memang ternyata tempat hiburan ini berani untuk beroperasi? Baik, kalau mengacu pada Perwali, memang saya sampaikan tadi di awal bahwa Perwali dan Perda adalah kewenangan dari pada teman-teman di Satpol PP. Namun sanksi yang diberikan di situ ketika mereka melanggar Perwali, salah satunya adalah pencabutan izin, bahkan penutupan tempat usaha. Seperti itu, bahkan termasuk di dalamnya ada denda. Tetapi ketika di dalamnya terdapat suatu tindak pidana, kita akan lakukan
tindak lanjut berupa penyidikan sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Seperti misalkan yang terjadi di Fintri tadi malam, kita sangkakan para tersangka dengan pasal 2 Undang-Undang TPPO dan atau pasal 296 KUHP. Untuk pasal 2 TPPO itu sendiri, ancaman hukumannya minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun. Dengan denda minimal 120 juta, maksimal 600 juta. Sedangkan untuk pasal 296 KUHP itu adalah 1 tahun 4 bulan. Iya. Untuk sanksinya. Demikian, Mbak. Pak Angga, tersangka tadi untuk lebih jelasnya ada pengelola, terapis, dan pengunjung. Tersangka bisa datang dari 3 pihak itu? Bagaimana, Mbak? Ada terapis, kemudian pengelola atau pemilik, dan juga pengunjung. Tersangka itu dari pihak mana, Pak? Ya, jadi berdasarkan kalau kita mengacu pada pasal yang kita terapkan, yang dapat kita jadikan tersangka adalah mereka yang menyiapkan tempat, kemudian memudahkan untuk tindak pidana perbuatan cabul. Jadi yang kita jadikan tersangka di sini satu orang sebagai owner tempat hiburan tersebut, dan ketiganya adalah karyawan yang memang memudahkan untuk terjadinya proses cabul di tempat tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas keterangannya Pak Angga Surya, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan di Prime Time News. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.